Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para peserta Tazwidud Du'at angkatan ke-11 Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Tengah ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kekuatan dan keteguhan untuk mengikuti rangkaian Tazwidud Du'at, pembekalan bagi para dai-dai baru yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan pada pertemuan kita ini. Pada manhaj dakwah yang kelima, kita sudah membahas dengan subtemanya adalah sistem kaderisasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk generasi Qur'ani 554. Itu adalah judul yang sudah kita selesaikan pada tadi malam ya, di mana sistem kaderisasi ini dilandasi oleh firman Allah yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat ke-54 tentang kabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan datangnya sekelompok orang yang membawa kemenangan, yang membawa kepada kejayaan. Islam dan kaum muslimin ini, dan mereka ini dengan ciri-ciri khusus yang sudah disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-54 itu. Apa saja itu? Yang pertama, pribadi kader tersebut, dai tersebut adalah pribadi yang dicintai oleh Allah dan mencintainya. Ini prinsip yang pertama yang harus kita pegang. Lalu yang kedua, memiliki akidah salimah, akidah sahihah, khususnya dalam sikap wala wal bara. Dan yang ketiga adalah melakukan iqamatuddin sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu amanu wa hajaru wa jahadu, yaitu membentuk keimanan, kemudian memiliki sikap hijrah, dan yang ketiga adalah menjalankan jihad sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ciri yang keempat, generasi yang akan membawa kejayaan dan kemenangan ini adalah wala yakhafuna laumata laim, tidak gentar dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dakwah ini. Untuk mewujudkan hal itu, maka di ciri yang keempat ini, para duat ilallah itu melakukan i'dad fisabilillah. Targetnya agar kemudian menjadi pribadi yang tangguh, ya, tangguh
Tangguh di sini digambarkan dalam wala yakhafuna laumata laim. Jadi tidak gentar atau tidak takut dengan berbagai cercaan, rintangan apapun. Nah, kelompok inilah yang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutnya sebagai kelompok firqah an-najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Kelompok yang selamat dan kelompok yang akan membawakan kemenangan di masa mendatang. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, siapkanlah diri kalian, khususnya para duat ilallah, para dai-dai dewan dakwah ini, karena sesungguhnya proses pembentukan kader ini mengacu kepada Al-Maidah ayat ke-54. Artinya kalau kemudian kita tidak berada di dalam wilayah itu, maka sesungguhnya pembinaan dan pengkaderan yang ada di Ma'had Ali yang selama ini kita lakukan itu adalah keluar dari khitah yang kita tetapkan, karena kita ingin mengidam-idamkan munculnya generasi Qur'ani 554. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pada kajian yang keenam ini, manhaj dakwah yang keenam ini. Kita mengambil subtema yaitu prinsip-prinsip pergerakan dakwah ilallah ya, bagi para generasi Qur'ani 554. Apa prinsip-prinsip dakwah yang harus diyakini oleh kita semua? Tentu prinsip ini mengacu kepada kesuksesan dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya. Duabit apakah ya, ketetapan-ketetapan apakah yang menyebabkan lantaran prinsip-prinsip itu dipegang secara baik, mereka kemudian dengan cepat dan mudah memperoleh kekuasaannya. Kita teringat pada dasar di dalam memahami prinsip ini adalah bermula dari janji Allah pada surat An-Nur ayat ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji kepada orang beriman yang beramal soleh, pasti mereka akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana umat-umat terdahulu telah diberikan kekuasaan. Dan contoh yang paling dekat dengan kita itu adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang diberikan kemenangan dan kekuasaan. Dan ini adalah contoh konkret yang menggunakan prinsip-prinsip pergerakan yang kita simbolkan ini. Maka ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kenali 9 prinsip pergerakan itu apa saja ya. Tapi kita awali dengan kita mengenali terlebih dahulu ya, asbab fasadul mustama', yaitu sebab-sebab utama, asbab ar-ra'isiyah fasadul mustama', sebab-sebab utama kerusakan masyarakat yang ada di tengah-tengah kita ini. Dalam buku Manhajul Qur'anul Karim fi Islahil Mustama', di awal-awal muqaddimahnya itu dijabarkan dulu
Apa penjabaran tentang asbab ra'isiyah ini? Sebab-sebab utamanya tentu sebab-sebab kerusakan umat itu banyak, tapi di sini disebutkan yang pokok-pokoknya saja, ra'isiyahnya saja, yang utamanya saja. Ada 3 sebab ra'isiyahnya dulu. Yang pertama itu adalah al-i'rad an manhajillah. Pangkal kerusakan, kelemahan, kehancuran kita ini, kekalahan kita ini karena pangkal yang pertama adalah al-i'rad an manhajillah, berpaling dari manhaj, garis kebenaran sistem yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian menggunakan sistem yang lain, sistem buatan manusia yang lain. Akhirnya kita kemudian membuat kekalahan ini berlarut-larut, kekalahan umat ini berlarut-larut. Maka Allah ingatkan berkaitan dengan sebab yang utama ini dalam surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari zikri, di sini adalah Al-Quran, di sini adalah peringatan Allah, di sini adalah ketetapan-ketetapan Allah. Apa yang terjadi? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan nanti di hari kiamat dalam keadaan apa nih? Buta. Wal iyadu billah. Oleh karena berpaling dari manhajnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya adalah famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan apa nih? Tersesat dan tidak akan apa nih? Sengsara. Ini prinsip yang perlu diingatkan di antara kita semua. Jadi cara berdakwah otomatis mengembalikan konsepnya itu kepada konsep yang diturunkan oleh Allah. Jangan berdakwah dengan konsep yang lain atau mengikuti irama dan gendangnya orang lain. Jadinya kita tidak pernah akan mengalami apa ini? Kemenangan. Lalu sebab yang kedua itu adalah makayidu asyaitan. Makayidu asyaitan, jeratan atau tipu daya setan, di mana setan ini melakukan upaya memperdaya kepada para duat ilallah ini terus menerus, sehingga kemudian mereka mengalami ketergelinciran. Ada yang tergelincir dalam urusan wanita, ada yang tergelincir dalam urusan tahta, ada yang tergelincir dalam urusan harta. Maka karena ini menjadi penyebab kehancuran kita, kerusakan kita ini bermula dari sini. Kita harus benar-benar pegang kebenaran itu dengan sesungguh-sungguhnya, agar kita tidak terjebak, terperdaya oleh gerakan setan yang memperdaya. Pada kajian sebelumnya kita sudah ingatkan bagaimana para pembawa kebenaran ini di hadapannya pasti akan ada musuh dari kalangan syayatinal insi wal jinni. Syayatinal insi wal jinni itu Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin
aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Begitu juga kemudian mereka setan-setan ini berupaya untuk melakukan pengrusakan dengan cara menganggap sebuah kejelekan itu menjadi sebuah kebaikan. Surat Fatir ayat ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Tidakkah kamu ketahui siapa yang di dalam jalannya itu dihiasi oleh perilaku setan. Zuyyina lahu su'u amalihi, apa yang dihiasi? Su'u amalihi, amal jeleknya. Fara'ahu hasanan, lalu terkesan apa nih? Baik dan indah. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh kita, terutama di kalangan para dai. Itu kita oleh karena maka itu syaitan ini akan terjebak dalam dua fitnah besar yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah fitnah syubhat, dan yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah syubhat ini, sebagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan kepada kita, amma babus syubhat fahuwal mungzalikul war. Adapun bab fitnah syubhat ini sesuatu yang sangat menggelincirkan bagi para dai ini. Kenapa? Id yushabbihu fihi syaitan, karena setan menyerupakan dirinya sebagai orang yang amra aqaidihim, sebagai orang yang mengerti tentang urusan akidahnya, wa manahiji nadorihim, menyusup dalam urusan konsep hidupnya, fayatamassakuna bil khata mu'taqidina sihhatahu, berpegang teguh dengan kesalahan yang dia yakini sebagai kebenaran. Dan ini adalah ancaman yang terbesar bagi dai yang akan dihadapkan oleh setan. Maka itu syaitan ini betul-betul harus kita waspadai. Selain syubhat, atau dalam bahasa kita adalah kerancuan dalam memahami agama, kerancuan dalam memahami agama. Yang kedua adalah fitnah yang dihadapkan kepada kita oleh setan, dikenal dengan nama fitnah syahwat. Fitnah yang dilandasi oleh mengumbar hawa nafsu. Dan ini biasanya juga menjadi penyebab ketergelinciran para duat ilallah ini, oleh karena nafsu-nafsu yang menyelimutinya. Mungkin nafsu pengen berkuasa, nafsu tatalluq pengen muncul, nafsu kemudian pengen apa ini terkenal, nafsu-nafsu yang lainnya, termasuk syahwat-syahwat yang buruk terhadap lawan jenis. Saya ingin ingatkan kepada dai-dai muda ini, sesungguhnya sekiranya anda itu bisa menahan diri dalam urusan lawan jenis ini dengan baik, bisa jaga dengan baik, ya. Kalau belum mampu, masih dalam proses pembelajaran, Anda berpuasa dulu, ya, dalam urusan lawan jenis ini, Anda termasuk orang yang akan sukses. Tapi ketika Anda ini gagal di dalam urusan lawan jenis ini, karena pintu fitnah terbesar bagi Bani Adam itu adalah wanita, ya, fitnah terbesar. Maka kalau dai-dai ini mampu dengan baik, maka dia akan apa nih? Terjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang perlu diingatkan dalam hal ini adalah
di antara dua fitnah yang dimunculkan oleh setan tadi, fitnah syubhat sama fitnah syahwat, mana yang lebih berbahaya? Ya, yang lebih berbahaya itu fitnah syubhat. Kenapa? Karena ini yang merancukan pemahaman kita tentang agama ini, sehingga sikap kita menjadi salah, menjadi blunder dalam urusan akidah, dalam urusan pemahaman, dalam urusan ghayah, dalam urusan Islam kafah, dalam urusan syariah, dalam urusan apa ini, ibadah, itu mengalami kesalahan, ya, kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, munculnya kelompok liberalisme, pluralisme, sekularisme, feminisme, sinkritisme, itu bermula dari kerancuan memandang ajaran agama ini, atau yang dikenal mereka sedang terkena fitnah syubhat atau fitnah apa ini? Kerancuan. Maka biarpun penanganannya agama ini secara modern, bahkan kemudian ditinjau dengan gaya-gaya modern, tak jamin tidak pernah akan mengalami kemenangan. Tak jamin tidak pernah akan mengalami kemenangan. Kenapa? Karena memahami agama secara syubhat, rancu, blunder. Jihad dianggap sebagai kekerasan. Asyidda alal kufar, bersikap tegas kepada orang kafir, dianggap sebagai radikal. Orang yang tetap mengatakan orang kafir itu adalah kafir, seperti dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, itu adalah orang yang tidak punya toleransi. Dibalik-balik, diaduk-aduk seperti ini, menyebabkan kerancuan pemahaman ini terjadi di tengah para duat ilallah ini. Dan ujungnya nanti bisa jadi mereka akan dianggap seperti dalam hadis Nabi, du'atun ala abwabi jahannam, yaitu kemunculan para dai-dai tapi yang berdiri di atas pintu-pintu jahannam. Nah, siapa mereka ini? Hudzaifah ibnul Yaman itu pernah kemudian memberikan apa ini, keterangannya yang diperoleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih dai yang dianggap sebagai dai yang berdiri di atas pintu-pintu jahanam ini? Maka kemudian Hudzaifah ibnul Yaman, sibhum lana ya Rasulullah, tolong ciri-cirinya itu diberikan tanda-tandanya kepada kami. Maka Nabi kita bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim ini, hum min jildatina wa yatakallamuna bi'al sinatnya, kulitnya sama dengan kita, bahasanya sama dengan kita, bajunya sama dengan kita, berideolognya itu seperti idiom kemusliman, ya, kemusliman. Tapi sesungguhnya mereka disebut oleh Rasul sebagai doa itu ala abwabi jahannam. Maka berhati-hati sekali terhadap syubhat ini, yang melewati 5 jalur: liberalisme, pluralisme, sekularisme, feminisme, dan sinkritisme. Sangat berbahaya sekali. Bisa jadi Anda bila tidak hati-hati itu terjebak, nama Anda masih tetap sebagai nama muslim, bajunya pakai masih baju muslim, tapi otaknya, cara pandangnya itu sudah cara pandang apa nih? Barat. Cara pandang para orientalis. Maka Profesor Dr. Ahmad Muhammad Jamal dalam bukunya Al-Muftariyat alal Islam, setelah mengutip kalimat itu tadi, du'atu ala abwabi jahannam hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, maka kemudian beliau ingatkan, menyayangkan sekali sekelompok orang, ya, menyayangkan sekali sekelompok orang yang
menggunakan baju-baju Islam, ya, tapi berkiblat ke barat dan membelakangi nilai-nilai Islam. Nah, kelompok ini siapa saja? Yaitu tadi liberalisme, pluralisme, sekularisme, feminisme, sinkritisme, dan sederetan nama-nama yang lain, termasuk nama yang baru dikenal dengan nama Islam Nusantara. Setelah mengalami kegagalan untuk penetrasi melalui liberal, maka mereka kemudian memunculkan proyek baru yang disebut dengan Islam Nusantara, singkatannya ANUS. Ya. Ya. Nah, ikhwabillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya perlu ingatkan ini semua agar kita tidak terjebak dalam makayidu asyaitan. Ya, makayidu asyaitan. Berarti dalam jalan hidup antum sebagai dai, hal yang paling diutamakan itu adalah jangan terjebak dalam fitnah syubhat. Jangan terkena fitnah syubhat, fitnah kerancuan. Karena obatnya sangat sulit. Ya, obatnya sangat sulit. Lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat bisa diselesaikan. Fitnah syahwat, kalau fitnah syahwat tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi kalau fitnah syubhat, kerancuan, bisa jadi mengeluarkan seseorang dari Islam, alias kufur tanpa sadar. Ya, kufur tanpa sadar. Silahkan nanti membaca buku, ya, kafir tanpa sadar, itu dari beberapa aspek dan fenomena Anda baca saja. Itu adalah karena bermula dari fitnah syubhat yang menimpa kepada umat ini. Lalu yang ketiga, sebab kerusakan yang ketiga itu adalah mu'amarat a'daul Islam, konspirasi musuh-musuh Islam. Konspirasi musuh-musuh Islam ini adalah upaya musuh untuk memperdaya umat ini, menjebak umat ini. Nah, berkaitan dengan konspirasi ini, wujudnya bisa dua jenis, sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Isra ayat ke-73. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika. Nabi kita itu hampir-hampir saja dijebak oleh musuh-musuhnya, ya, dalam bentuk konspirasi. Apa itu? Nabi ditawari dakwah yang nyaman, tidak perlu pakai apa nih, konfrontatif, yaitu cukup dengan Anda hadir, wahai Nabi, Anda hadir ke tempat ibadah kami, cukup pegang berhala saja, sementara kami nanti pada waktu yang lain kami juga hadir ke tempat kalian, kan enak ya. Nyaris Nabi pun dengan umpan-umpan seperti ini, konspirasi seperti ini, nyaris juga akan apa nih, terperdaya. Walaula an sabbatnaka laqad kita tanu ilaihim syai'an qalil. Sekiranya kamu tidak kami kokohkan, kata Allah di dalam Al-Isra ini, nyaris Anda itu terjebak. Laqad kita tarkanu ilaihim, condong kepada mereka. Sistemnya menggunakan mereka, cara pandangnya menggunakan mereka, langkahnya menggunakan mereka. Ini adalah bagian dari konspirasi yang ada di dalam jalan kita ini. Lalu yang berikutnya, selain iftitan yang dihadapkan kepada kita sebagai bentuk konspirasi, yang kedua adalah istifzaz. Dilanjutkan dari ayat 73, 74, 75 itu adalah fa in kadu la yastafizunaka minal ardi. Hampir-hampir saja mereka ini kemudian melakukan istifzaz. Istifzaz itu adalah bentuk-bentuk kekerasan, penghadangan, konspirasi, tapi bentuknya kekerasan. Apa bentuk kekerasannya itu? Ya, apa bentuk kekerasannya itu? Diabadikan dalam surat
Al-Anfal ayat ke-30 seperti yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kekerasan yang bisa jadi dihadapi dalam bentuk konspirasi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam kepada para duat ini apa? Coba dilihat. Satu adalah wa idyam kurubikal ladzina kafaru liyusbituka, menahan atau memenjara kamu wahai Nabi Muhammad, au yaqtuluka, atau bahkan nggak tanggung-tanggung, bahkan mereka berupaya untuk membunuhmu, atau kemudian au yukhrijuka, atau kemudian mengusirmu. Nah, kepada konspirasi seperti ini ketahuilah pernah juga dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa alaihissalam pada surat Al-Qasas ayat ke-20. Ya, Musa alaihissalam pada surat Al-Qasas ayat ke-20. Allah berfirman, wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika. Jadi mu'amarat itu diambil kalimatnya dari ayat Al-Qasas ayat ke-20 ini ya. Sesungguhnya para pembesar rezim Fir'aun itu melakukan upaya jahat, upaya konspirasi, ya'tamiruna bika, kepadamu. Apa isi konspirasinya? Liyaqtuluka, untuk membunuh kamu. Fakhruj inni laka minan nasihin. Keluarlah dari tempat ini, aku tidak lebih hanya memberi nasihat. Apa akhirnya? Nabi Musa kemudian karena melihat ancaman ini serius dari rezim Fir'aun, maka kemudian Musa pergi berhijrah menuju ke Madian, ya, menuju ke Madian. Jadi saya selalu teringat ikhwafillah, jadi pantas kalau kemudian para duat ilallah itu seringkali menghadapi ujian ini ya. Ujian ini kalau tidak apa tadi? Pertama apa ujiannya? Ujiannya apa? Pemenjaraan. Kalau tidak pemenjaraan, upaya untuk melakukan pembunuhan. Kalau tidak pembunuhan, dilakukan upaya pengusiran. Saya tidak berlebih-lebihan. Apa yang saat ini dihadapi oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu bagian dari konspirasi ini. Bagian dari konspirasi ini. Apa yang dihadapi oleh Habibuna Rizik Syihab yang sampai sekarang ini tidak bisa keluar, tidak bisa, maksudnya tidak bisa kembali ke Indonesia ya, dan tetap berada di pengasingan, itu juga karena akibat dari risiko ini. Coba kalau antum buka kembali file-filenya ya, kenapa Rizik Syihab ini, Habib Rizik Syihab ini, dia harus kemudian berhijrah ke Mekah sekarang ini? Bila kita lihat latar belakangnya, itu karena kemudian dia yang memimpin untuk perlawanan penista agama kepada penista agama yang dikaitkan dengan upaya untuk melawan hegemoni musuh. Maka musuh pun berupaya untuk melakukan upaya-upaya jahat ya, upaya-upaya jahat. Dan diantara bentuk upaya jahat yang konkret itu upaya pembunuhan ya. Di tempat pengajiannya dipasangi bom, kemudian kamar tidurnya ditembak, kemudian apa ini mobil kendaraannya dicelakai, dan data-data itu sudah ada, bahkan sudah dikumpulkan oleh apa ini Front Pembela Islam. Jadi saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa
mereka ini kemudian menghadapi risiko ini oleh karena muamarat a'daul Islam, konspirasi musuh-musuh apa ini? Islam. Dan Anda semua harus waspada, konspirasi ini terus akan ada di tengah-tengah apa ini? Kita semua. Yang paling bahaya kita hadapi sekarang ini itu adalah konspirasi dari jalur PKI, dan yang kedua dari jalur Syiah. Dari jalur apa ini? Syiah. Maka berhati-hatilah kalian dengan dua hal ini, dua kelompok ini. Segeralah Anda mengambil sikap bagaimana prinsip-prinsip Ahlussunnah di dalam menghadapi kedua kelompok yang sangat berbahaya ini. Sangat berbahaya ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi tiga hal itulah yang menjadi penyebab kerusakan umat ini, menjadi kehancuran umat ini. Ibarat kata, kita saat ini sudah menemukan masalahnya, sudah menemukan apa? Kasusnya. Kalau kita kaitkan dengan corona, itu kita ibaratnya sudah dapat rapidnya itu loh ya, tes rapidnya. Jadi orang ini bermasalah apa tidak sih? Lah, umat ini berdasarkan pada kajian ini ya, tiga asbab raisiyah ini kita temukan mereka dalam keadaan apa nih? Masalahnya di sini. Ibarat Anda sebagai dokter, itu Anda sudah melakukan diagnosa dan sudah menemukan apa? Menemukan apa? Penyakitnya. Kalau sudah mendiagnosa, menemukan penyakitnya, apa yang Anda lakukan berikutnya? Tinggal satu langkah lagi, namanya mengobati ya, namanya mengobati. Nah, mengobatinya itu bagaimana, ikhwah? Ini yang perlu diterangkan. Jadi mengobatinya itu adalah dengan cara kembali kepada konsep yang dijalankan oleh generasi salaf, yaitu generasi yang langsung dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengingatkan, la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat yang sekarang ini kecuali dengan apa dahulu umat yang terdahulu, yaitu generasi salaf, itu menjadi baik. Kenapa kita kembalinya ke sana? Ya, ayo, ini harus dijawab dulu. Kenapa kita harus kembalinya ke sana? Allah ingatkan pada surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Orang yang dahulu, yang pertama dari kalangan muhajir dan ansar, dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu yang dijanjikan ya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, alias jalan untuk meraih kemenangan, meraih keridhoannya itu sudah ditetapkan. Gimana caranya? Sederhana. Gimana caranya? Sederhana, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh generasi terbaik. Generasi terbaik itu siapa? Rasul, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu yang menjadi acuan dasarnya. Maka kalau kita pengen membangun kesuksesan dalam dakwah ini, kembalikan semuanya jalan dakwah ini kepada jalannya Rasul dan para sahabat serta para tabi'in. Sukses dan menang, karena mereka pernah menang. Mereka pernah menang. Apalagi di jalan itu mereka sudah dijamin
Apa jaminannya? Dengan kalimat radhiyallahu anhum. Allah ridha sama mereka ini. Allah ridha sama mereka ini. Seringkali kita ini cuman mengabaikan ya, sedikit mengabaikan, hanya sekedar kalau menyebut nama sahabat dengan tambahan gelar radhiyallahu anhu. Sepertinya kelihatannya sepele, tapi ini adalah kepastian yang diberikan oleh Allah, sehingga kita ini dalam menjalanin dakwah ini pakai jalan yang mana toh? Kita tidak bingung. Kenapa? Karena di jalan dakwah ini kita sudah ketemu prototipenya. Prototipnya dalam dakwah ini yang mana? Saya ulang, yaitu generasi pertama. Nabi kita bersabda, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahu, summal ladzi yalunahu. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Generasi yang langsung dibesut, dipakai tangannya Rasulullah langsung, dibina langsung. Kemudian summal ladzi yalunahu, kemudian generasi tabi'in. Kemudian generasi siapa lagi? Tabi'in. Nah, di sini jalan kita ini sesungguhnya sudah jelas. Nah, mereka ini, ya, saya bersingkat, punya prinsip apa toh? Prinsip-prinsipnya apa saja ya? Inilah yang mau kita kajikan pada kesempatan kita ini. Yang kami beri judul dengan prinsip-prinsip, ya, pergerakan dakwah ilallah. Jumlahnya setidaknya ada 9, ya, setidaknya ada 9. Maksudnya sesungguhnya ini hanya kesimpulan, boleh ditambah, ya, boleh ditambah, tapi tidak boleh dikurang, ya. Mungkin nanti pandangan ulama lain dalam menyimpulkan bisa menjadi 10, Syekh Shalih Utsaimin bisa menjadi 19. Tapi kita kerucutkan supaya kita memahami secara utuh prinsip pergerakan kita ini apa, dan kita tidak boleh berlaku bodoh terhadap 9 prinsip ini. Apa berlaku bodoh ini? Pura-pura tidak tahu atau memang nggak ngerti. Harus ngerti banget terhadap 9 apa nih? Prinsip ini. Silahkan ditulis, monggo ditulis. 9 prinsip itu, prinsip yang pertama itu adalah dikenal dengan nama prinsip ghayah. Ya. Lanjut saya sebutkan ghayahnya itu apa? Ridallahi ta'ala bitajridil ikhlasi lahu, ya, wa tahqiqil mutaba'ah li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tujuan utama kita dalam pergerakan dakwah ilallah ini adalah menggapai ridhonya Allah. Dengan cara bagaimana? Bitajridil ikhlasi lahu, dengan cara memurnikan keikhlasan kepada Allah. Wa tahqiqil mutaba'ah li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua merealisasikan panutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bergeser dari prinsip ini. Sebab kalau bergeser dari prinsip ini, kita tidak akan diterima. Amalnya itu tidak akan diterima. Tujuannya jadi bergeser. Sebab innal amala idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Amal itu kalau dia benar,
tapi dia tidak, maaf, dia ikhlas tapi tidak benar, maka tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila dia benar tapi dia tidak ikhlas, maka dia tidak diterima sampai amalan itu ikhlas dan benar. Sampai amalan itu ikhlas dan benar. Fal khalisu makana lillah. Ikhlas itu apabila karena Allah. Was-shawabu makana ala rasulillah. Itu prinsip yang pertama. Jadi jangan sia-siakan kita sudah bekerja tapi ternyata tidak terima karena ghayahnya itu salah, tujuan utamanya jadi salah, dan prinsipnya kira-kira demikian. Lalu yang kedua itu dikaitkan dengan akidah, aqidatuna. Seperti apa keyakinan kita ini? Maka diberikan keterangan aqidatuna, aqidatus salafus salih jumlatan wa tafsilan. Akidah kita itu adalah akidahnya generasi salafus saleh, generasi yang terbaik dari umat ini, jumlatan wa tafsilan, baik global maupun terperinci. Semua keyakinan kita itu adalah apa yang diyakini oleh generasi terbaik yang dipimpin oleh Rasul langsung, yang dibimbing oleh Rasul langsung. Akidahnya kita menggunakan akidah salaf, tidak menggunakan akidah-akidah yang menyimpang yang belakangan ini. Ada murji'ah, ada khawarij, ada kemudian apa ini, mu'tazilah, ada sederetan keyakinan-keyakinan yang menyimpang ya. Ada jahmiyah ya. Ada qadariyah dan sederetan yang lainnya. Ada jabariyah. Nah, kita itu menggunakan akidahnya generasi salaf, yaitu Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ini penting. Lalu yang ketiga adalah prinsip yang ketiga, namanya al-fahmu, pemahaman. Prinsip yang ketiga adalah apa nih? Al-fahmu. Dalam prinsip yang ketiga ini kita memiliki kaidah nafhamul Islam bisumulihi. Kita memahami Islam itu secara lengkap dan komprehensif, alias tidak parsial, tidak sepotong. Kama fahimahu ulama usiqat, sebagaimana dipahami oleh ulama-ulama terpercaya, muktabar. Ulamanya itu ulama yang muktabar. Jangan sampai Anda mengambil pemahaman agama ini dari ulama-ulama yang tak jelas, apalagi ulama yang tergelincir, yang kemarin beberapa bulan yang lalu bilang BPJS itu haram, sekarang setelah masuk BPJS itu halal. Itu nggak nyambung seperti ini. Nggak usah diikuti. Pilih saja yang siqat, yang terpercaya, orang-orang yang terpercaya. Kama fahimahu ulama'us siqat, al-muttabi'una li sunnatin nabi, yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, sunnah khulafaur rasyidin, jalan yang pernah ditempuh oleh khulafaur rasyidin. Ini dilandasi pada surat Al-Baqarah 108 ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Baik orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, nggak boleh sepotong-sepotong, harus secara kafah. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat itu adalah hadfuna, sasaran kita. Apa sasaran dakwah kita ini?
gerakan dakwah kita ini menyasar kemana, untuk apa toh sasaran dakwah kita ini. Maka ada dua target sasaran yang pengen kita raih dalam jalan dakwah kita ini. Yang pertama adalah ta'bidun nas li rabbihim, yaitu membikin manusia hanya beribadah kepada Rabbnya saja dan tidak kepada yang lainnya, kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu target dan sasaran kita. Dan yang kedua, wa iqamatu khilafah ala nahji nubuwah, dan menegakkan khilafah berdasarkan konsep kenabian. Nah, di dalam prinsip ini sangat dibutuhkan untuk kita semua mengambil prinsip ini, prinsip hadaf ini, sasaran ini. Jangan bergeser, jangan untuk yang lainnya, jangan untuk harta, sasarannya untuk kemudian mencari pasangan atau yang lainnya. Enggak, sasarannya jelas sebagaimana sasarannya para anbiya war rusul. Disebutkan anbiya war rusul itu mengajak untuk bertauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Itu penting. Nah, yang kedua adalah iqamatu khilafah, yang menjadi keniscayaan akan muncul, sama ada dihadang, dilarang maupun tidak, karena ini adalah idenya Allah, karena ini adalah ketetapannya Allah. La yastakhlifannahum bil ard, pasti Allah akan memberikan kekhilafahan ke muka bumi ini, dan kita sedang mempersiapkan menuju keadaan tersebut, yaitu munculnya kekhilafahan ala minhajin nubuwah, berdasarkan kepada konsep kenabian, sebagaimana yang pernah kita sebutkan di kajian sebelumnya, yang dijanjikan oleh Rasul SAW pada babak kelima, sebagaimana yang dijanjikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nur ayat ke-55. Maka kita ini sesungguhnya kalau mau ditanya apapun keadaannya termasuk pejuang khilafah Islamiyah, walaupun bukan HTI, walaupun bukan apa nih HTI. Kita ini memang bukan HTI, tapi kita pengen memperjuangkan khilafahnya Allah, nyawa yang dijanjikan pada surat An-Nur ayat ke-55 ini tadi. Ini prinsip. Jadi sasaran kita dalam dakwah ini dua hal itu. Lalu yang ke berapa? 5. At-Thariq, prinsip pergerakan kita yang kelima namanya At-Thariq. Thariq artinya jalan. Jalan yang mau kita tempuh ini lewat mana? Lewat apa? Maka disebutkan jalan yang pertama adalah ad-da'wah ilallah. Untuk meraih kemenangan itu ditempuh dengan cara jalur dakwah ilallah. Kemudian apa lagi? Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yang kedua adalah melalui jalan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan keliru menerjemahkan amar ma'ruf nahi munkar, jadi terjemahnya amar ma'ruf nyambi munkar, itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah al jihad fi sabilillah, jalan yang ditempuh kita akan melewati jalan jihad fi sabilillah ya, akan melewati jalan jihad fisabilillah, supaya antum jadi tahu prinsip ini ya, prinsip ini. Jadi 3 jalan yang mau kita tempuh. Apa? Dakwah ilallah. Yang kedua amar ma'ruf nahi munkar ya, melakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, itu jalannya. Yang ketiga melalui jihad fisabilillah. Nah, dalam menjalankan
tiga prinsip ini, ya, prinsip jalur yang kita mau tempuh ini harus berada di dalam bingkai kejamaahan, min khilali jamaatin mungdobitotin harokatuha bisyar'il hanif. Harus berada di dalam bingkai kejamaahan yang jamaahnya itu bersesuaian dengan syariat yang hanif, takbal mudahanah, dan menolak terhadap mudahanah, yaitu tunduk di bawah kemauan orang kafir. Watastau'ibu ma sabaqaha minat tajarub, dan telah memiliki apa ini, pengalaman sebelumnya. Jadi kalau ditanya kenapa tiga jalan ini harus dijalanin secara berjamaah, karena kagak mungkin sendirian. Memangnya ada jihad sendirian? Anda kan bukan Rembo. Jadi ya jihad membutuhkan orang lain, membutuhkan orang lain, membutuhkan pendukung yang lain. Ya, jangankan jihad, dakwah saja itu wajib membutuhkan orang lain. Ya. Apalagi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Antum ya, sendiri mau maju ke tempat apa ini untuk menghilangkan kemungkaran, misalkan kemudian perzinaan sendiri, berangkat sendiri, ya Anda akan digilas oleh preman-preman. Tapi kalau Anda itu datang 1000 orang gitu, maka lain persoalan. Jadi rasionya atau logikanya itu adalah dalam menjalankan tiga jalur perjuangan ini pakai apa? Jamaah, berkelompok, ya, berkelompok. Jangan alergi untuk berkelompok, asalkan kelompoknya itu tadi disebutkan adalah apa nih, sesuai dengan syar'il hanif. Ya. Jamaatin mungdobitotin bisyar'il hanif, dengan syariat yang lurus. Ya. Andai itu alergi, kami enggak kok, kami enggak mau berkelompok gitu ya. Anda punya kelompok enggak? Kalau orang yang tidak berkelompok itu, ya punya. Apa kelompoknya? Ya, apa kelompoknya coba? Kelompok orang-orang yang tidak berkelompok. Nah, pasti, karena manusia itu tapi mesti kelompoknya. Kalau tidak berada di kelompok ini, berarti berada di kelompok yang lain. Tidak berada di kelompok yang lurus, berarti berada di kelompok yang lain. Nah, kelompok yang lain itu yang mana? Yang menyimpangkah, yang sesatkah? Kita tidak ngerti. Maka itu jalan yang mau kita tempuh melalui jalan apa nih? Tiga jalur itu, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan jihad fisabilillah. Dasarnya adalah ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya. Ali Imran itu ya, ayatnya 10 ayat di Ali Imran itu 103 sampai 110 itu adalah gugusan tentang prinsip jalan dalam dakwah, amar ma'ruf, dan jihad fisabilillah dalam ayat ini. Ya. Lalu berikutnya yang keenam adalah az-zat. Yang keenam adalah apa nih? Az-zat. Zat itu artinya adalah bekal. Apa bekal kita? Bekal kita itu pertama adalah takwa dan ilmu. Kemudian syukur dan tawakal. Kemudian berikutnya zuhud di dunia dan mengutamakan akhirat. Takwa wa ilm, syukur wa tawakkulun, zuhdun fid dunya wa isarun lil akhirah. Zuhud di dunia dan mengutamakan apa nih? Akhirat. Ini prinsip yang kita pegang. Kalau Anda berbekal prinsip itu dalam keadaan kondisi apapun dakwah Anda akan berada dalam ketenangan. Kenapa? Karena menyandarkan urusannya kepada Allah,
dakwahnya berdasarkan ilmu, diikuti dengan ketakwaan, kemudian apa ini? Diikuti dengan sikap zuhud dari dunia dan mengutamakan apa ini? Akhirat. Mengutamakan apa ini? Akhirat. Dalilnya adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Itu bekalnya. Jangan mencari ya, mencari dunianya, tapi yang betul daral akhirah. Itu prinsipnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan bersikap apa-apa yang kamu tidak ada ilmunya. Maka modal ilmu dalam berdakwah ini penting sekali. Dan itu dijadikan sebagai dispensasi untuk tidak berangkat berjihad. Dia sedang bertolabul ilmi. Pada surat At-Taubah disebutkan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa walaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Sekelompok orang yang tafaqquh fiddin ini untuk apa? Waliyungdiru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, apabila kembali kepada kaumnya, la'allahum yakhdarun, agar mereka mendapatkan peringatan. Ini penting untuk dipahami. Lalu yang ketujuh, prinsip yang ketujuh adalah prinsip wala. Loyalitas kita ini sudah jelas. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu ya, wahum raqiun. Wali kalian itu, loyalitas kalian itu pertama kepada Allah, kedua kepada Rasul, ketiga kepada orang-orang beriman yang raqiun, yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau yang aku mukmin tapi nggak taat, banyak ngapusi, banyak berkhianat, banyak melakukan kezaliman, jangan Anda taati kepada mereka. Itu bukan wali Anda, bukan waliul amr Anda, karena mereka menyimpang. Wali kita ini hanya tiga tadi, saya ulang: Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman yang raqiun. Apa raqiun? Yang mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Oke, ayat-ayat wala sangat banyak sekali ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Jadi garisnya sudah dijelaskan. Kalau yang kafir itu bersama taghut, aulianya syaitan, jadinya hizbu syaitan. Sedangkan kita ini aulianya adalah Allah, walinya itu adalah Allah, partainya adalah partai Allah, kepentingannya kepentingan Allah ini. Jadi keperbiakannya sudah sangat apa nih? Jelas. Kemudian yang kedelapan, prinsip yang kedelapan adalah prinsip tentang barok ya. Kalau digabungkan 7 dan 8 namanya wala wal barok ya, wala wal barok. Prinsip ini ya, prinsip ini sangat dibutuhkan untuk kita semua. Dalam jalan dakwah kita ini harus ada barok, dan pasti akan ada barok. Barok itu bermusuhan, berlepas diri, kemudian mengingkari ya. Siapa ya. Setidaknya ada 5 yang kita akan ingkari, kita kufuri, kita jauhi. Apa saja? 1, kekufuran. 2, kemusyrikan. 3, kemurtatan. 4, kebid'ahan. 5, kemunafikan. 5 ini adalah yang kita berbaroah dengan mereka. Berbaroah alias berlepas diri, bermusuhan dengan apa ini? Mereka ini. Ini 5 ini yang prinsip yang utamanya. Ya. Kemudian jelas sikap baroah ini dicontohkan oleh dan Rasul.
nabi-nabi dan rasul. Bahkan ada bapak tauhid yang diabadikan di dalam banyak Al-Quran, yaitu Ibrahim, itu mencontohkan sikap baroahnya pada surat Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada uswatun hasanah, suri toladan yang baik pada diri Ibrahim. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Baro'ah itu tadi dari kalimat ini ya. Inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Ini prinsip yang kita pegang. Bagaimana Nabi kita? Sama. Karena walladzina ma'ahu itu tafsirnya adalah orang-orang yang bersamanya itu adalah Nabi Muhammad dan pengikutnya. Maka diabadikan dalam surat Al-Fatah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda, itu baroahnya. Asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum, itu walaknya, kasih sayangnya kepada orang beriman. Baroahnya kepada asyidda, kepada orang kafir. Baik, itu prinsip yang ke-8. Terakhir, prinsip yang ke-9. Prinsip yang ke-9 namanya at-tajammu. Ya, at-tajammu, perkumpulan. Kalau Anda membentuk sebuah perkumpulan, ya, membentuk sebuah jamaah, maka harus memiliki ketentuan atau dhawabit yang dituntut. Apa saja itu? Akidahnya harus sama, ya. Ghoyahnya harus sama, ya. Ghoyahnya harus sama. Yang ketiga itu adalah fikrah, ya. Itu juga harus sama. Tahta rayatin fikriyatin wahidatin, bi aqidatin wahidatin wa ghayatin wahidatin, tahta rayatin fikriyatin wahidatin, di bawah bendera fikrah pemikiran yang sama, ya. Tentu akidahnya sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Ghayahnya jelas seperti tadi yang sudah kita sebutkan. Fikrahnya adalah fikrah-fikrah yang tidak menyimpang, tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang sesat. Nah, kita itu sudah mengarahkan kepada kalian berorganisasi, ya, berorganisasi bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Tajammu itu berorganisasi, ya, untuk menguatkan atau memudahkan kita ini bergerak di dalam tugas dakwah ini. Kalau Anda sendirian tidak berorganisasi, sulit. Dan kita jangan alergi untuk berorganisasi. Karena kalau berorganisasi di Dewan Dakwah ini, bolehkah juga kemudian yang selaras dengan manhaj Ahlussunnah ini kita ikut di tempatnya yang sana? Boleh. Jadi tidak alergi bagi kita. Anda mau ikut Muhammadiyah, silahkan. Anda ikut Nahdiyin, silahkan. Semua yang penting masih berada dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi gerakan utama kita itu sudah kita letakkan, yaitu kita berada pada poros organisasi legal, ya, berstandar internasional, yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Karena kita pandang fikrahnya ya lurus, akidahnya juga mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ghoyahnya juga jelas. Jadi prinsip itulah, 9 prinsip ini yang harus diikuti oleh kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Pada sesi ke-6 ini adalah Dawabit al-Islamiyah, yaitu prinsip-prinsip pergerakan dakwah ilallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga mengumumkan kepada para peserta yang mengikuti online, jadi kita akan melakukan penutupan itu pada hari Selasa sore, insya Allah.
di hari besok masih ada acara, maka silahkan mengikuti acara ini sampai Selasa sore. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.